Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ya, kita akan membahas, ini adalah pertemuan pertama membahas mengenai perencanaan pabrik. Ya, keunggulan atau kemampuan utama dari industrial engineer atau teknik industri. Kalau kita di kampus kita itu lebih cenderung ke teknik industri manufakturnya. Kan ada teknik industri macam-macam, ada teknik industri manufaktur, teknik industri untuk di bidang pertanian, teknik industri lain-lain ya. Karena pada dasarnya teknik industri itu lebih penguasaan kemampuan dalam membuat sistem. Sistemnya macam-macam, ada sistem di manufaktur, industri manufaktur, industri banyak hal industri, misalnya pertanian, industri jasa dan lain-lain. Itu yang kita bahas ya. Saya langsung ke presentasinya. Mana sih? Oke. Saya harus buka lagi nih. Mata kuliah perencanaan pabrik ya. Perencanaan pabrik. Kayaknya di ya. Perencanaan pabrik. Jadi pembahasan kita akan lebih ke pengertian dulu dari apa itu pabrik, kemudian perencanaan juga apa. Jadi konsep dasar industri yang akan saya tanamkan atau informasikan bahwa kita harus bisa membedakan apa industri apa pabrik ya. Sama nggak kira-kira industri sama pabrik? Kalau industri, nah kalau industri pabrik, istilah pabrik ini sering diartikan dengan industri sama sebenarnya. Pabrik, industri ya pabrik gitu. Tapi pengertian industri kan sangat luas. Kalau pabrik itu ada sosoknya, ada bangunannya di mana pabrik itu adalah satu tempat yang menghasilkan sebuah produk barang berbentuk fisik. Jadi tidak ada pabrik jasa, nggak ada. Jadi pabrik itu harus berbentuk ada bangunannya, kemudian di dalamnya ada orang yang bekerja di situ, ada prosesnya, ada sistem yang di situ ada, dan menghasilkan produk sesuatu barang. Barangnya macam-macam, ada yang berbentuk berbentuk cair, padat, dan lain-lain, termasuk barang yang ada rakitan. Nah, itu adalah pabrik. Nah, jadi pabrik merupakan salah satu jenis industri yang akan menghasilkan produk jadi. Seperti halnya kita dijumpai dalam industri manufaktur. Jadi sebenarnya manufaktur adalah industri yang saling rakitan, ada rakitannya, ada assemblingnya. Itu adalah industri manufaktur. Beda dengan industri misalnya semen. Apakah itu industri manufaktur? Tidak. Karena semen itu tidak ada assemblingnya. Kalau industri misalnya Pertamina ada berbentuk industri kimia ya, itu bukan manufaktur. Kalau industri manufaktur tuh bikin kursi, itu ada assembling dari berbagai bahan baku digabungkan produk baru. Itu industri manufaktur. Ya. Yang lain tolong itunya si mic-nya di off dulu ya, supaya nanti tidak mengganggu suara dari belakangnya. Jadi pabrik merupakan salah satu jenis industri yang menghasilkan produk jadi, ya, yang seperti industri manufaktur, di mana itu ada proses assemblingnya. Jadi penggabungan dari beberapa produk subproduk menjadi produk yang baru.
Jadi ada proses menyambung-nyambungkan. Nah, di dalam suatu industri itu ada manusianya, ada mesin dan peralatan, ada material, ada energi, ada uang atau modal, ada informasi, dan SDM. Di mana setelah itu baru diproses. Proses pengolahannya itu adalah industri manufaktur tadi, atau industri atau pabrik, atau ada sistem yang akan menjalankan itu menghasilkan sebuah produk atau jasa. Jadi karena bicara industri, jadi dua-duanya bisa masuk, baik produk ataupun jasa. Ya, industri pariwisata itu industri karena di situ ada jasanya, ada produknya juga. Tapi kalau pabrik tidak mungkin hampir tidak ada jasanya, cuman lebih kepada menghasilkan sebuah produk. Nah, kalau kita bicara pabrik, pasti kita membicarakan mengenai ada faktor-faktor yang memiliki peranan dalam terbentuknya pabrik ini. Harus ada manusianya, ada energi yang suplai energi, ada kapital atau modal yang harus ditanamkan atau diolah, ada informasi yang harus dijalankan atau diinformasikan atau disebarkan, ada juga sumber daya alam yang diolah. Ada yang sumber daya alam yang memang langsung sumber daya alam, ada juga yang mungkin setengah jadi dari industri yang lainnya. Jadi antara pabrik saling bersambung, misalnya pabrik tertentu mensuplai ke pabrik yang lain atau semacam rantai suplai ya. Berikutnya adalah pabrik itu ada sebuah tempat, ada tempatnya. Jadi tidak ada pabrik yang kayak dunia maya gitu, nggak ada pabrik. Itu bukan pabrik istilahnya. Kemudian pabrik ini dikelola bersama-sama dalam sebuah sistem produksi. Nah, kemudian pabrik juga menghasilkan sebuah produk atau jasa di mana akan setiap tahun, setiap hari, setiap bulan akan dievaluasi supaya menghasilkan sesuatu yang efektif, efisien, dan aman bagi manusia yang bekerja di situ. Ataupun bagi si pelanggan. Nah, kalau kita klasifikasikan industri berdasarkan proses produksi itu ada disebut dengan prime raw material industry. Raw material industry adalah industri yang bahan baku ya. Kemudian ada manufacturing industry, ada distribution industry, ada service industry. Nah, kalau itu adalah berdasarkan pengelompokan berdasarkan proses produksi. Kemudian klasifikasi industri berdasarkan output yang dihasilkan itu disebut dengan ada yang producer goods industry dan ada consumer good industry. Kalau producer good industry itu cenderung outputnya menghasilkan produk di mana untuk konsumsi dari industri yang lain. Kalau consumer good industry itu menghasilkan produk yang langsung bisa dikonsumsi oleh si pelanggan, langsung si the end dari customer ya. Kemudian klasifikasi industri itu berdasarkan proses manufaktur industri. Itu ada beberapa macam kita pilih. Adalah pertama disebut dengan continuous process industry. Yang tadi kayak semen, gula, itu adalah continuous process industry. Ada repetitive process industry, adalah produknya bisa satu, ya tidak berbentuk aliran, tidak berbentuk ini, tapi bisa satu-satu. Misalnya contoh kursi, kalau di Cirebon kursi misalnya ya, apalagi di situ ada genteng, ada apa-apa, itu proses terus berulang ya terus. Itu sebenarnya repetitive process industry. Kemudian intermittent process industry itu yang lebih kepada berdasarkan pesanan. Jadi pesanannya tertentu spesifik berdasarkan permintaan. Nah, penjelasan ininya rutin detailnya adalah ini. Jadi the primary raw material industry adalah suatu aktivitas produksi mengolah sumber daya alam langsung menghasilkan bahan baku untuk bahan tambahan lainnya atau dibutuhkan oleh industri. Misalnya Pertamina, Krakatau Steel kan bentuk baja untuk menghasilkan industri yang lain juga,
semen untuk yang lain, perhutani bahan bakunya dia nanam kayu dan hutan dan sebagainya untuk proses yang lain. Aqua ini sebenarnya dua nih, bisa untuk langsung consumer good industry ataupun untuk supply kepada proses berikutnya lagi. Berikutnya adalah the manufacturing industry, adalah suatu industri yang memproses bahan guna dijadikan berbagai macam produk, baik berupa setengah jadi atau semi finished good atau produk jadi. Misalnya Astra, ada Indomobil, Furniture kalau di Cirebon itu ada satu UKM yang menghasilkan produk store kepada perusahaan yang lebih besar. Perusahaan lebih besar awalnya mensubkonnya kepada perusahaan kecil itu, dan di finishingnya ada di perusahaan yang besar itu untuk menghasilkan produk yang lebih. Jadi mereka dari awal sudah tahu desainnya seperti apa yang akan dibuat. Nanti si perusahaan besar ini, perusahaan furniture itu akan mensubkonkan. Ada bagian penganyaman untuk rotan, ada bagian pembuatan struktur untuk struktur dari kursi itu, terbuat dari besi, bisa dari kayu dan lain-lain. Dan itu banyak lagi yang lain. Semacam ada Bogasari agroindustri itu bisa setengahnya jadi juga. Ya, kemudian ada yang disebut dengan distribusi industri. Ya, distribution industry ini adalah industri yang berfungsi untuk melaksanakan jasa pelayanan dari bahan baku. Jadi pendistribusiannya dilakukan oleh industri-industri distribusi, seperti halnya perusahaan logistik, perusahaan yang mengantarkan transportasi atau ekspedisi, itu juga merupakan industri juga. Kalau industri itu berarti pengertiannya tidak hanya pabrik, tapi ada customer, ada outputnya, baik itu produk atau jasa, dan menghasilkan sebuah nilai ekonomi. Ya. Nah, kalau service industry itu lebih cenderung kepada perusahaan jasa yang mensupport di industri tersebut bisa, atau industri yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa, baik melayani aktivitas industri sendiri ataupun memberikan jasa kepada langsung customer, ke keluarga dan sebagainya. Itu seperti bank, asuransi, rumah sakit, FedEx, pos dan lain-lain. Sekarang kita ke klasifikasi industri. Nah, di dalam klasifikasi industri ini kan ada industri menghasilkan output produk berupa material, peralatan produksi, mesin yang digunakan untuk proses industri lainnya. Artinya industri tersebut menghasilkan sesuatu untuk dipakai oleh industri yang lain. Disebut dengan produces goods industry. Nah, beda dengan consumer good industry, yaitu industri yang outputnya dapat secara langsung dikonsumsi oleh si konsumer langsung, restoran, Toyota, Sharp, Bogasari, bisa roti, Sari Roti, Unilever, Nestle, dan lain-lain. Nah, berbeda dengan berdasarkan proses manufacturing industri ini dapat dikelola menjadi ada 3 ini: continuous process industry, repetitive, dan intermittent process. Kalau proses produksi berlangsung dalam langkah pengerjaan yang berulang-ulang dan serupa, yang terus-menerus, jadi banyak menghasilkan sebuah produksi atau mass production, ya. Itu repetitif. Nah, kalau intermittent adalah produksinya sesuai dengan order yang diterima. Jadi berdasarkan pesanan. Saya mau bentuk kursinya modelnya seperti A, B, C, D. Dia produksi pabriknya khusus untuk melayani yang order-order pesanan tersebut. Jadi tidak melayani yang produksi yang skala besar. Jadi mekanismenya juga akan berbeda. Cara pembuatan tata letaknya juga berbeda. Cara memanage juga berbeda. Jadi secara hierarki perencanaan fasilitas, jadi ujungnya sebuah fasilitas atau tata letak yang harus disiapkan atau dibangun untuk kita rencanakan itu tergantung dari tata cara bagaimana
melayani si customer tadi. Apakah itu intermittent, ataukah itu repetitif, ataukah itu apa namanya tadi, industri yang besar ya. Terus kemudian, fasilitas lokasi, nah itu juga mempengaruhi gini. Misalnya kita mau bikin pabrik, pabrik itu kan menghasilkan, ada beberapa alternatif pembuatan lokasi pabrik. Pertama, lokasi pabrik itu mendekati ke konsumen. Misalnya kalau target kita orang Jakarta, ya kita bikin pabriknya dia pinggiran Jakarta atau dekat-dekat Jakarta. Kalau di tengah, dulu masih di tengah, kayak contoh dulu saya tuh di daerah Cempaka Putih itu ada pabrik Coca-Cola di situ. Karena dia mendekati pelanggan dan juga biasanya mendekati ke pembuangan limbah, atau biasanya zaman dulu lokasinya mendekati ke sungai supaya limbahnya gampang dibuang. Nah itu, nah sekarang udah nggak bisa lagi tuh. Masih bisa, cuma nanti ada pemantauan lingkungan. Itu dari fasilitas lokasi mendekati pelanggan atau mendekati pasar atau mendekati bahan baku. Juga bahan baku daerah misalnya kalau dulu Coca-Cola karena ada sungai, jadi sungai itu dibersihkan, dijadiin suatu air yang sangat bersih, diolah, kemudian dicampur dengan bibit dari Coca-Cola tersebut yang diimpor dari Amerika. Jadi Coca-Cola yang di Indonesia itu tidak bisa membuat partikel rumusan ininya apa namanya, bibit Coca-Colanya. Bibit Coca-Colanya beli dia ke Amerika, ke pusatnya. Jadi dia hanya pengolahan, pertama mengolah air, kedua mengolah pencucian botol, ketiga adalah pencampuran antara bibit itu dengan termasuk oksida, tambah sama oksida dicampur akhirnya jadi Coca-Cola. Coca-Cola dimasukin ke botol baru kita distribusikan. Itu, nah ada juga mendekati kepada tempat pembuangan limbah misalnya. Tapi itu jarang, biasanya ada cuma 2 aja. Kalau mendekati pasar, kalau enggak tidak mendekati bahan baku. Oke, ini juga akan berpengaruh untuk perencanaan pabrik ini terhadap fasilitas. Fasilitasnya contoh fasilitas fasilitas lain tadi lokasi, juga fasilitas desain. Kita mendesain sebuah industri juga harus direncanakan fasilitas apa saja yang harus kita siapkan gitu. Fasilitasnya apa ada pengolahan limbah, apakah ada apa namanya berbagai macam komponen. Ada beberapa fasilitas desain itu mendekati, ada juga dulu tuh di daerah Jakarta itu satu komplek itu semua industri komponen mensupport kepada perusahaan assembling. Assemblingnya apa? Assembling kendaraan mobil Honda, ataupun di situ ada entah itu di Toyota, dia bikin satu area di mana industri supportingnya ada wilayah itu. Tapi ada juga yang wilayah di luar dari industri itu. Ya. Jadi kalau kita bisa fasilitas, apakah fasilitas grouping atau memang sendiri-sendiri. Tapi kalau sendiri-sendiri terpecah, konsekuensinya biaya transportasi besar. Oke. Determine how the component of facilities should be configured to best support the production and distribution of goods and or services, where the component of the facility consists of the structure, the layout, and the material handling system. Jadi sangat mempengaruhi kepada desain fasilitas, dan struktur ataupun layoutnya, tata letaknya, serta bagaimana mengendalikan material handling. Jadi menangani material-material yang saling berseliweran untuk saling memproses gitu sampai akhirnya menjadi sebuah produk. Jadi kalau misalnya contoh misalnya kita bikin mobil, itu nggak gampang bikin mobil kan banyak ribuan komponen yang harus dibikin. Nah dia harus kerjasama dengan perusahaan-perusahaan komponen-komponen tersebut untuk dikerjakan, baik itu jarak jauh ataupun dia kalau bisa sih sebenarnya harus satu komplek itu produksi komponen
komponen suatu kendaraan tersebut, baik itu motor, mobil. Nah, makanya pentingnya ada satu supply chain tadi. Nanti kita bicara tentang supply chain ya. Struktur desain. Nah, struktur desain ini dalam rangka menetapkan detail dari desain fasilitas, termasuk pembangunan bangunan ataupun servis-servis lain seperti aliran gas, air, energi, power atau listrik dan sebagainya, atau panas, tata cahaya, udara, dan sewage limbah. Oke, fasilitas layout. Contoh determine arrangement. Jadi menetapkan pengaturan dari activity dari yang harus disiapkan untuk melayani industri tersebut ya. Di mana activity itu saling berinteraksi dengan setiap yang lain kepada flow material, personal ataupun orang atau kayaknya nih. Oke, lanjut ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian material handling system design. Jadi itu harus kita rencanakan bagaimana mendesain penanganan dari material tersebut, material dari supplier masuk, loading unloading, kemudian dimasukkan disimpan di sementara di storage sementara, terus nanti didistribusikan ke yang lain, ke proses berikutnya, stasiun kerja yang pertama, terus kedua, ketiga, sampai akhirnya jadi produk. Terus dari produk itu dihandling untuk dikirim ke distribusi yang lain. Nah, itu bagaimana penanganan material handlingnya, pakai apa alatnya, dan lain sebagainya. Nanti akan dibicarakan lebih dalam lagi di mata kuliah tata letak pabrik ya. Kalau kita sekarang baru secara umum dulu, tapi nanti lebih kepada perencanaan bisnisnya itu, perencanaan pabriknya nanti akan lebih banyak bagaimana kita membuat semacam proposal pembuatan pabrik ya, proposal industrinya. Nanti ada bicara kita mengenai keuangannya dan lain sebagainya. Oke. Kemudian material handling. Pak, maaf Pak. Oke. Gimana? Screen recordernya nggak ke share Pak. Siapa? Screen. Oh, nggak ke share tadi itu. Oke, kita ulang ya. Ini udah kelihatan? Udah ada Pak. Ya Pak. Tadi sampai mana ya tadi? Fasilitas ini? Facility layout Pak, ya Pak itu Pak. Oh iya, ini. Nah, jadi kita ulang lagi bahwa perencanaan pabrik ini juga terkait nanti harus dipikirkan bagaimana perencanaan tata letaknya. Kegiatan semua flow diagram antara material, personel, informasi, dan sebagainya, itu kita harus siapkan. Jangan sampai jabatan ini dengan jabatan ini atau stasiun kerja sini sama stasiun kerja yang lain itu sangat berjauhan, padahal aktivitasnya sangat penting. Nanti kita akan bahas bagaimana tata letak itu dilakukan, bahas di mata kuliah tata letak pabrik. Kemudian material handling system, nanti akan kita bahas bagaimana penanganan dari material tersebut, apakah menggunakan alat ya, ataupun menggunakan alat yang lebih sederhana atau yang lebih canggih gitu ya. Tergantung dari besaran materialnya juga sebenarnya. Oke. Jadi proses perancangan fasilitas ini membentuk konsep bagaimana kita merancang, mewujudkan suatu sistem
dalam pembuatan barang dan jasa yang umumnya dilakukan secara rencana, itu susunan fasilitas, misalnya perlengkapan, tanah bangunan, sarana lain, mengoptimalkan hubungan antara pelaksana, aliran, dan jadi sebenarnya sebelum dalam merencanakan pabrik itu, sebelum kita membangun pabrik, sebelum orang sipil yang bekerja, sebelum orang ini bekerja, itu dikerjakan oleh orang industri, di mana keterbatasan, misalnya kita mau bikin pabrik A misalnya, kita harus ada riset sumber bahan bakunya dari mana belinya, kemudian struktur produknya seperti apa, bagaimana SOP-nya, bagaimana sistem kerjanya, mesin apa yang digunakan, dan sebagainya, tata letak dari industri itu seperti apa. Baru kita hitung berapa jumlah tanah yang harus kita butuhkan, berapa bangunan yang harus dibangun. Nah, itu baru hitungan minta tolong hitungkan kepada teknik sipil. Tolong bikinin bentuknya seperti ini, luasnya segini, pengen ada ini tadi dan sebagainya. Dihitungkan berapa rupiah dalam biaya pembangunan pabrik dan sebagainya. Baru hasil dari mereka kita olah lagi menjadi sebuah proposal dalam atau perencanaan dalam pembuatan pabrik. Jadi pembuatan pabrik itu banyak ahli-ahli atau tenaga ahli ataupun insinyur-insinyur yang berperan di situ. Insinyur industri tugasnya adalah menganalisis, membuat rencana, tata letaknya juga termasuk mesinnya dan apa sebagainya, berapa jumlahnya, berapa biaya yang harus dibutuhkan, berapa beban biaya per produk itu yang harus kita lakukan. Nah, itu orang industri. Baru pretelan-pretelannya misalnya ke bagian teknik sipil, bangunan. Orang mesin gimana? Tolong konversi industri engineer masukannya apa? Oh, harus ada ini, power plant-nya segini dan sebagainya. Termasuk orang elektro juga main. Orang mesinnya pakai gini, gimana? Harus di-maintain seperti apa? Harus dilakukan penanganannya seperti apa? Mesin apa yang paling optimal? Dan itu adalah, kalaupun ada teknologi, tolong kasih masukan supaya mempermudah pakai alat apa. Nah, itu orang teknik mesin. Dia tugasnya menciptakan alat-alat yang bisa berguna untuk industri. Dan semua itu baru ngumpul lagi ke orang industrial engineer, baru kita buatkan sistemnya. Oh, sekian. Kita presentasi kepada investor, bentuknya seperti ini, analis ini butuh orang seperti apa dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh industrial engineer. Jadi memang industrial engineer jadi akhirnya harus banyak ilmu yang dipelajari supaya kita tidak ditipu juga sama mereka. Oke. Terus pentingnya suatu perencanaan pabrik, fasilitas pabrik, karena supaya apa? Mendapatkan produksi yang ekonomis. Jadi jangan sampai menghasilkan industri yang ternyata banyak yang tidak efisien gitu. Terus kemudian 2, didapatkan perencanaan fasilitas pabrik yang efektif. Didapatkan pula pemindahan barang yang berupa pola aliran statis sehingga pelaksanaan berbagai proses berkaitan dapat dilakukan secara efisien. Terus kemudian menyelesaikan waktu yang sangat optimum. Jadi lead time-nya antara produk bahan baku diproses sampai ke produk jadi itu jangan lama, harus cepat. Kalau bisa semakin hari ini akan semakin lead time-nya semakin menurun. Misalnya menghasilkan produksi kursi dalam suatu industri itu butuh cuma 1 menit bisa menghasilkan itu. Karena dia cepat tek. Tapi sekarang mungkin masih. Jadi kalau lead time-nya atau proses memproduksi lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses sebuah produk dalam sebuah industri namanya lead time. Jadi, gimana cara ngukurnya? Gampang. Lihat di ujung akhirnya. Pada saat ujung akhir dari produk itu, setiap berapa lama produk kursi itu keluar atau berapa lama? Oh, batasnya antara kursi 1 dengan kursi 2 bisa 1 jam 30 menit atau 1 menit atau 1 jam. Nah, itu merupakan lead time yang paling gampangnya ya.
atau dari kita itu kan itu bisa take time, tapi ada juga yang menggunakan dari awal sampai akhir ditelusur karena pasti ada banyak penyimpanan atau lama nunggu gitu. Itu kan termasuk kategori di lead time tadi. Kalau itu itu tadinya peak time ya, beda. Nanti kita telusur produk ini dikasih tahu itu sampai yang kursi ini sampai nyampe ke yang produksi dari awal itu menjadi sebuah produk, kira-kira berapa lama itu? 1 jam ya, itu berarti lead time-nya ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi biaya produksi minimum. Jadi tugas kita adalah mencapai ini nih, pentingnya suatu perencanaan pabrik ini. Bagaimana pengertian dari perancangan atau perencanaan? Dalam kita kalau kita bikin pabrik, artinya kita merancang sebuah bisnis besar, bisnis yang harus yang kita bangun. Jangan sampai kita hanya bikin aja, tapi kan belum tentu pasar yang diterima, sumber bahan bakunya harus pasti, produk apa kelebihan, kenapa orang bisa beli produk kita, itu sudah kita pikirkan. Jadi tidak berpikir hanya kita bikin pabrik, bikin industri apa, tapi tidak memikirkan itu jadi keberlangsungan dari sebuah industri itu yang tidak kita pikirkan. Untuk itu kita sebagai orang industri juga harus mempelajari ilmu-ilmu yang lain yang di luar dari, lebih ke manajemennya ya, lebih luas dari. Ini adalah merupakan namanya business model canvassing, di mana kita harus bisa melihat kacamata helikopter view. Helikopter tahu? Helikopter itu ada pesawat yang bisa ngapung di atas sebuah lahan dan bisa melihat secara keseluruhan. Oh, ternyata dari kejauhan bisa kelihatan. Oh, ternyata dalam membangun bisnis itu ada 9 faktor yang harus kita persiapkan. Pertama, harus jelas segmen pelanggan pasar pabrik kita ini apa sih pelanggannya. Jangan sampai terlalu umum, jadi akhirnya tidak fokus kepada satu pelanggan. Ya. Kemudian di tahapan 1 melihat ada segmen pasar. Kedua adalah kira-kira keunggulan-keunggulan apa saja yang bisa kita siapkan sehingga si segmen pelanggannya itu akan tertarik untuk membeli produk kita. Berikut lagi pertanyaan ini, channeling atau kanal. Channel ini adalah bagaimana kita mendistribusikan produk kita ini nyampe kepada pelanggan. Caranya gimana? Apakah melalui distributor, ada distributor terus nanti ada agent, dari agent baru ke toko, sehingga dia belinya di toko misalnya gitu. Atau rantai distribusinya apakah mau panjang atau pendek? Kalau panjang bagaimana? Kalau pendek bagaimana? Kalau pendek kan tinggal dia pesan melalui order. Sekarang ada banyak aplikasi, ataupun dia tinggal kontak, pemesanan, transfer, udah gitu langsung kirim, langsung pakai distribusi. Ada yang seperti itu. Ada juga yang menggunakan channeling yang distribusi yang normal. Ya. Saya pikir saat ini kita harus bisa memilah-milah produk-produk apa yang harusnya bisa menggunakan jalur distribusi yang panjang ataupun jalur distribusi. Contoh misalnya, kalau beras kan nggak mungkin pesan pakai aplikasi. Mas pesan beras kirim. Karena beras itu kan semua orang butuh kan ya. Pasti laku, nggak akan mungkin nggak laku. Itu disebut dengan consumer goods. Jadi barang-barang yang barang produk yang dihasilkan yang selalu pasti dibutuhkan oleh si masyarakat dan dikonsumsi gitu kan. Nggak mungkin dipilih. Nah, atau memutuskan ya misalnya saya nggak mau makan beras misalnya, ya boleh aja sih, cuma kan kebanyakan orang beli beras untuk makan tiap hari kan, atau kebutuhan yang dianggap sangat penting untuk kepentingan sehari-hari, itu namanya consumer goods. Kayak sikat gigi sudah mulai jadi consumer goods kan, itu sebenarnya sabun, sampo. Terus kalau buat makan beras, terus banyak lagi yang lain yang disebut consumer goods. Kalau consumer goods nggak perlu, itu terlalu lama kalau kita mesen dulu. Wah, masa mau makan bisa sehari 2 hari baru nyampe kan, nggak mungkin.
Jadi biasanya yang begitu mereka memodali sendiri untuk mempersiapkan melalui jalur-jalur distribusi itu kayak kanal-kanalnya yang masyarakat nggak usah mesen lagi, tinggal oh yang ini beli langsung hari itu bayar, hari itu juga saya dapat gitu. Tetapi kalau produk-produk teknologi, produk-produk yang misalnya obat atau apa itu masih bisa dipesan, itu nggak usah pakai kanal-kanal. Ya boleh ada yang pakai kanal juga, tapi ada juga yang memang sekarang udah mulai beranjak ke yang teknologi-teknologi itu langsung bisa pesan. Artinya si pelanggan itu masih bisa mengorbankan diri, ada waktu yang harus diberikan kepada kita. Tapi sekarang udah banyak kalau produksinya di daerah sekitar sendiri, pendistribusiannya menggunakan Gojek, GrabFood, dan lain-lain itu bisa lebih mempermudah kalau itu makanannya. Tapi produk-produk teknologi itu agak kalau pakai distribusi mungkin yang dianggap terlalu mahal, ya langsung bisa pesan saja ya. Kemudian 3 itu baru jadi kan 1, 2, 3, 4 produk nilai tawar kita ini ingin disampaikan supaya orang lain suka menggunakan distribusi ini. Terus bagaimana cara berhubungan dengan pelanggan? Bagaimana kita sebagai produsen si produk kita itu disukai oleh si pelanggan. Caranya membuat apa? Mempromosi, pakai diskon. Bagaimana cara berhubungan dengan si pelanggan, pakai kartu apa dan lain sebagainya supaya si pelanggan itu menyukai dengan mempromosikan, dengan iklan, dengan pakai endorse kepada artis-artis dan lain-lain. Itu adalah strategi yang dilakukan untuk berhubungan dengan pelanggan. 1, 2, 3, 4, kelima baru. Nah, dari setiap ini baru kita lihat kira-kira apa sih yang nomor 5 ini adalah pendapatan. Kita dapat uangnya dari mana? Dari proses ini. Apakah dari hasil HPP ini kita naikkan harganya jadi nilai tertentu, untung berapa persen, udah termasuk pajak dan sebagainya. Itu dapat dari mana alur pendapatan kita itu? Oh, ngambil dari tiap penjualan produk. Kenapa harus ada aluran pendapatan? Ya kita harus tahu kira-kira dapat uangnya dari mana nih dengan adanya proses layanan seperti ini. Ya. Contoh misalnya gini, ini ada Facebook. Facebook itu setiap informasi semua gratis. Kira-kira dapat duitnya dari mana? Ini dari advertising. Jadi ada sisi yang lain yang bisa jadi duit. Di sininya sih seolah-olah gratis, tetapi sebenarnya mendulang emasnya bukan di bidang itu, tapi di bidang lain, yaitu advertisingnya. Karena dia strateginya kalau Facebook itu mengumpulkan orang dulu, orang terbiasa dulu, orang tergantung dulu pada sistem Facebook ini, baru dia main di advertising karena di situ banyak kumpul orang, ini bermain di situ. Ada, jadi itu sebutnya dengan saya pernah baca buku namanya konsep anti marketing. Seolah-olah anti marketing tidak tidak melakukan marketing, nggak perlu mau marketingkan, tinggal kasih diberikan gratis saja, orang lama-lama jadi pada ikut datang gitu, menghasilkan produk dan lain sebagainya. Ini adalah metode bisnis model canvassing. Kemudian 5, 6. Dari sebelah ke kiri ini kan kita menjual ya. Yang ini kita support sampai dari produksi ini akan ke belakang nih. Proses sebelumnya itu kira-kira sumber daya utama untuk menghasilkan produk ini apa aja misalnya? Bahan baku, SDM. Terus kemudian apa lagi ya? Bahan baku dari produk kita menghasilkan apa? Kalau sekolah kan berarti tempat meeting, si dosennya itu kan harus diperhitungkan jadi salah satu sumber daya. Nah, kegiatan utama dari kegiatan ini apa aja nih yang 7 ini key activity-nya atau kegiatan utamanya apa sih? Kalau sekolah berarti ada jadwal, ada penerimaan pembayaran mahasiswa, ada jadwal terus kemudian baru
buat kegiatan permataan kuliahnya. Terus kemudian ujian nilai keluar, baru dia ada skripsi atau dan sebagainya. Itu merupakan kegiatan utama. Artinya itu kalau jasa. Kalau produk berarti kan produk itu dari pengolahan, pemberian bahan baku, kemudian kita proses pemotongan, drilling dan sebagainya, kegiatan-kegiatan itu sampai proses akhir jadi, itu merupakan kegiatan utama. Nah, tadi 5, 6, 7, sekarang 8. Nah, kalau 8 ini adalah kira-kira dari sekian banyak proses ini, rekanan utama. Jadi kan nggak mungkin satu industri nggak punya rekanan, pasti ada rekanan. Rekanannya siapa? Yang mensuplai dari kegiatan, entah itu kegiatan, apakah itu berbentuk barang produk setengah jadi ataupun barang yang sangat di alam, ya, bahan baku alam. Itu rekanannya siapa yang mensuplai pabrik kita? Siapa aja nih, PT ini, ya. Biasanya harus siapa aja yang menjadi rekanan utama. Kalau perlu kita istilahnya itu kita buat hubungan baik dengan mereka. Karena kalaupun pabrik ada tapi suplainya nggak ada, hancur juga. Kayak ini pabrik gula yang ada di Ciayu Majakuning itu apa sebut itu, Raja Wali itu ya. PT Raja Wali ini kan pabrik gula kan. Nah, sekarang rekanan mereka adalah petani, lama-lama petani ogah untuk menanamkan tanaman gula, tanaman tebu itu, habislah semua itu. Jadi beberapa industri yang ada di Majalengka tutup, udah 2. Kadipaten dulu kan ada pabrik gede juga di Kadipaten, di Jatiwangi itu pabrik gula juga. Dan di tempat-tempat lain juga banyak, di Cirebon juga ada. Saya lihat udah jadi bangke itunya si pabriknya. Yang ada cuma di Jatitujuh, di Majalengka, di Jatitujuh sana. Nah, itu masih jalan. Itu juga jalannya juga masih ya gitulah, tergopoh-gopoh juga. Satu, karena bahan bakunya nggak ada. Nah, ini yang menjadi rekanan. Dan memang harus perlu di maintain si rekanan tersebut. Nah, dari setiap hal tadi yang ke 6, 7, 8 ini, tentunya akan diukur di struktur biayanya apa aja sih. Biaya rekanan gula berapa, HPP-nya. HPP kan totalnya sih sebenarnya HPP-nya berapa, ada biaya-biaya yang lain. Sehingga struktur biayanya udah jelas, kira-kira total biayanya berapa dalam misalnya setahun, dalam per kilo atau dalam apa. Baru kita harus dilihat nih antara pendapatannya berapa dan pengeluarannya berapa, harusnya untung. Bisa kita lihat antara struktur biaya sama alur pendapatan, pemasukan dan biayanya. Tapi membandingannya harus sama ya. Misalnya ini per tahun, ininya per tahun juga. Ini per bulan, ini per bulan juga. Apa setiap produknya atau ini bisa kita hitung lah. Akhirnya bisa kita keluar kira-kira untungnya berapa. Itu kira-kira. Sehingga kita dengan model bisnis ini akan kita tahu seluruh pembiayaan ini itu dari semua proses ini akan menghasilkan suatu keuntungan bisnis model ini ya. Nah, sebenarnya ini nanti harusnya dicatat nih. Misalnya segmen di sini nanti kalian tugas ya di rumah bikin kotak seperti ini. Kemudian disebutkan di sini segmen pasar, anak sekolah, umur sekian dan sebagainya, ditulis di sini ya. Kemudian unggulannya apa? Misalnya makanan anak-anak nih. Makanan anak misalnya bikin lollipop manis, disukai anak-anak. Nah, terus kemudian kanalnya apa aja? Berarti dia harus mensuplai kepada toko-toko dekat-dekat sekolahan. Baik dari melalui agen, kemudian di sini, ataupun nanti dia turun sendiri punya tim untuk motoris untuk bisa memasok kepada. Kemudian bagaimana cara menghubungkan dengan pelanggan? Misalnya kita bikin acara buat anak-anak SD, misalnya anak SD kegiatan cerdas cermat tapi disponsori oleh lollipop apa namanya gitu ya. Terus
Kegiatan apa lagi? Kegiatan mempromosikan, kalau brosur enggak, kalau melalui HP enggak mungkin ya. Lebih langsung kepada kegiatan-kegiatan yang sekiranya si anak-anak tersebut tertarik dan untuk join dan akhirnya dikenal lah. Jadi menjadi itu kira-kira. Terus kemudian kegiatan utamanya apa, sumber dayanya apa, ditulis di sininya, di bawahnya gitu, di dalam kotaknya. Kemudian struktur biaya berapa, pakai tulis tangannya juga nggak apa-apa. Terus pendapatan kira-kira per produk itu untungnya berapa perak gitu. Tapi targetnya berapa supaya segmen bisa juga kita kasih kira-kira dari sekolah itu berapa persen, ambil 10% dari potensi pasar, itu berapa rupiah, siapa yang beli, tinggal pendapatannya berapa, per bulan berapa, dibandingkan struktur biayanya. Jadilah suatu keuntungan produk itu. Nah ini oke. Nanti tugasnya ini dulu silahkan nanti dikirim ke email ahers@gmail.com, tapi harus ada nama kalian, NIM-nya, tugas 1 dari perencanaan pabrik. Ya, oke. Kemudian itu tugasnya. Saya belum dicatat ya itunya sih. Saya kirim nanti pakai WA ya. Nah, ini adalah proses perencanaan secara detail. Lebih detail lagi, tadi kan secara holistik, secara menyeluruh, jadi secara umum ya, suatu perencanaan. Kalau tadi mungkin lebih ke perencanaan bisnisnya, yang ini adalah lebih detail lagi perancangan dari pabriknya. Pertama, kita harus tahu dulu kira-kira kita mau bikin apa, baru kita buat riset dulu tuh kepada pasar, meramalkan penjualan dan lain-lain. Baru dari sini akan buat kebijakan. Oke, kita bikinnya produknya, baru rancang produknya. Rancang produk, ada yang disebut dengan struktur produk, nanti kita akan bahas. Setelah merancang produk, kita baru lari ke perancangan proses bisnis, proses produksinya seperti apa. Makanya di perencanaan pabrik, tata letak pabrik akan belajar tentang perancangan lokasi, layout. Kalau lokasi sih enggak. Jadi intinya kalau lokasi kita buat semacam beberapa alternatif wilayah ini, lokasinya keuntungannya apa berdasarkan lokasi, apa keuntungannya. Misalkan mendekati pelanggan kah, mendekati sumber daya, atau mendekati resource, bisa itu resource bahan baku juga. Nah, dari proses rancang layout ini baru kita menganalisa biaya produksi kan. Biaya produksi ini baru nilai pengadaan dana berapa yang dibutuhkan biayanya. Nah, di sini di materi ini juga di bawah nanti kita akan belajar bagaimana merancang suatu pembiayaan. Baru ke pengadaan gedung, mesin, apakah gedungnya sewa atau beli, bangun sendiri, terus fasilitas produknya apa aja di situ. Baru kita bangun, baru pelaksanaan proyek pembangunan ini bagian orang sipil nih, teknik sipil. Bangun, kemudian pengadaan. Nah, oke, sampai sini dulu. Baru perencanaan proses produksi akan berlanjut kepada pengadaan material. Terus kemudian pengadaan SDM, energi, informasi. Nah, pengadaan material ini juga, nah dari sini ada bahan baku yang disiapkan untuk ke gudang seperti apa, manufacturing proses, terus fabrikasi berarti mesin-mesin apa aja yang harus disiapkan. Nah, setelah itu baru assembling, penyatuan unsur-unsur produk ini menjadi produk yang utuh di proses assembling. Dari itu baru ada packaging, dari packaging baru warehousing penyimpanan sementara untuk sebelum kita kirimkan ke shipping melalui kontainer, melalui truk kepada distribusi yang udah kita siapkan, baik distribusi outputnya itu ada agen, ada pengecer dan sebagainya. Ini kita harus ciptakan juga. Nah, kemudian baru salesnya.
dilatih salesnya, targetingnya bagaimana, penjualnya dibikin sedemikian rupa, baru kita sampaikan ke pelanggan. Dari pelanggan harus dilakukan riset lagi, riset ulang lagi, riset untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan si pelanggan. Kira-kira itu menjadi pembicaraan kita hari ini dalam pertemuan pertama ini mengenai garis besar dari perancangan pabrik. Kita akan lebih detail lagi pada sesi-sesi berikutnya. Nah, ini contoh aja. Pertama kita lakukan adalah riset pasar dan peramalan. Bagaimana caranya untuk membuat sebuah riset pasar dan bagaimana kita meramalkan sebuah permintaan yang nanti menjadi dasar kita untuk memproduksi. Memproduksi berapa sih produksi per hari yang harus kita cipta? Berapa kapasitas produksi yang harus kita lakukan? Oke, terima kasih pembicaraan hari ini. Dan silakan mau nanya. Yang mau nanya di mute-nya, di klik mute-nya supaya bisa ngomong. Kalau setelah selesai, baru di off-kan lagi supaya tidak berisik. Silakan yang mau tanya, monggo. Yuk. Izin Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Debi Romadona. Pak mau bertanya seputar marketing dari proses produksi itu Pak. Kan kalau misalkan layout proses produksi itu termasuk orang perencanaan pabrik Pak. Nah kalau misalkan pembangunan marketing tersebut seperti misalkan tempatnya produksi mobil terus pembuatan showroom itu termasuk orang perencanaan pabrik bukan Pak? Terima kasih Pak. Ya. Kalau perencanaan pabrik mungkin bisa jadi sebenarnya perencanaan pabrik butuh data ke orang marketing, ada spesialis ahli di bidang marketingnya. Kira-kira pengalaman dia dalam bidang marketing, kira-kira kalau marketing itu kan ada dua. Satu adalah kiranya dalam bagaimana membuat image semua orang jadi suka. Itu adalah orang marketing. Yang satu lagi perihal lebih detailnya adalah bagaimana proses penjualan. Ada dua sisi sebenarnya. Anggap saja marketing dua-duanya menjadi bagian dari keahlian tersebut. Nah, diminta masukannya, kira-kira baik lagi ujungnya sebenarnya orang perencanaan pabrik nggak perlu harus juga tapi minimal kita tahu loh, gitu. Oh prosesnya begini gitu. Jadi untuk menetapkan di mana saja sebenarnya orang supply chain-nya. Tapi di perencanaan pabrik juga harusnya mengerti juga, memahami lah, bahwa inti dari bagaimana kita mendistribusikannya itu juga kita harus tahu juga. Kalau mau dikerjain, saya itu makanya kalau saya tanya Bapak keahliannya di mana, ya semuanya pada dasarnya semua bisa, tapi kita menyatakan diri kita fokus di industri. Tapi kalau ada orang lagi, mungkin ada orang marketing yang bisa kita bagi-bagi rezeki lah, orang marketing lah yang ini. Sebenarnya kita juga bisa gitu, bukan berarti nggak bisa. Bisa gitu. Makanya saya mempelajari bagaimana riset itu dilakukan, bagaimana pembuatan distribusi produk itu bisa dilakukan. Nah, distributor itu bisa macam-macam. Intinya sebenarnya ujungnya kepada kebijakan. Kebijakan perusahaan itu bagaimana? Pendistribusiannya apakah kita membuka kepada perusahaan-perusahaan di daerah? Siapa yang mau jadi distributor kita? Silahkan. Nah, kita ada entah itu perjanjian ini syaratnya harus ABC, menyetorkan modal dan sebagainya. Itu bisa saja. Oh, berarti distributor ini sudah ada. Dan distributor ini harus mengembangkan lagi, misalnya ke agen. Agen lagi nanti baru ke. Nah, tapi strategi itu bisa kita buat karena terkait dengan untuk memprediksi berapa sih jumlah setiap bulannya kita harus memproduksi, atau bahkan kita jabarkan setiap harinya kita harus memproduksi berapa. Nah, itu pelajaran bagaimana menetapkan berapa produksinya itu dan bagaimana mengaturnya itu ada di mata kuliah Planning Production Inventory Control atau PPIC atau perencanaan produksi dan pengendalian. Kalian di semester 6 ya. Nanti di semester 8 kita belajar itu. Jadi nanti belajar bagaimana kita namanya di satu industri itu ada namanya bidang PPIC, Planning Production Inventory Control.
tugasnya adalah meramu tukang masaknya lah. Kalau udah pesen, Mas, nasi goreng 2, Mas, mie goreng 3. Nah, itu kan yang meraciknya orang PPIC itu. Oh jadwalnya saya hari ini kita produksi pertama kita nasi goreng dulu. Setelah itu baru ini, kan nggak mungkin. Misalnya pesanan selang-seling, ya kita bikin yang ini dulu, misalnya di nasi goreng dulu, baru. Nah, ataupun nanti buat sistem bisa produksi bercampur gitu sesuai dengan pesanan urutan. Nah, itu kan orang PPIC yang meramu produksinya gitu. Nah, bagaimana orang di bawahnya kan ada, setelah orang PPIC, orang bagian bidang berikutnya diteruskan oleh orang produksi. Orang produksi udah tugasnya adalah menyiapkan orang, menyiapkan mesin, menyiapkan bahan baku yang harus dibuat. Nah, itu baru distribusikan. PPIC itu bukan orang masak ya, orang yang manajer dapurnya. Jadi PPIC itu adalah manajer dapur untuk memerintahkan orang produksi, kamu mengerjakan A, mengerjakan B, mengerjakan C, mengerjakan D. Tapi kalau PPIC itu manajer dapur. Tapi dia tidak melakukan, tidak memasak, tidak. Cuma nunjuk, membuat jadwal. Nanti produksi kamu ngerjain. Tukang masaknya ya orang produksi. Karena dia harus tahu ini mesinnya dan sebagainya, tetapi PPIC itu atau Planning Production Inventory Control ini adalah manajer dapur sebenarnya. Atau orang yang mengatur jadwal. Karena PPIC ada manajernya sendiri, ada production, ada manajernya sendiri. Ada orang yang penyimpanan gudang, ada orang yang sendiri. Biasanya mereka satu level. Tadi pertanyaannya apa ya? Sudah terjawab belum sih? Itu Pak, ya apa? Ada orang-orangnya sendiri ya, ya termasuk pembuatan showroomnya juga kan Pak? Nah, kalau showroom kayak contoh showroom apa? Showroom Kan motor, showroom mobil mobil. sendiri tuh Pak. Nah, biasanya mereka kontrak kerja dengan showroom mobil, itu harus orang marketing harus membuat standar bangunannya harus begini, ada logo-logo yang harus disiapkan begini, prosesnya seperti apa, itu ada orangnya sendiri untuk mengatur. Jadi, tapi itu mungkin bukan di industri. Kalau kita bicara misalnya di Toyota atau apa, itu adalah orang bagian marketing, bagaimana memunculkan image, prosesnya begini, itu orang marketing. Kalau bikin produksinya, pabriknya ya orang industri ya. Iya baik Pak, paham Pak, terima kasih. Oke. Ada yang lain? Pak, mau nanya Pak. Mangga. Berarti biar si pabrik atau industri kita lancar tuh harus nyari orang-orang terbaik dalam bidangnya Pak ya? Jangan ngasal pasti. gitu ya Pak ya? Ahli marketing, ahli ini. Iya. Iya betul. Makanya, jadi kalau orang industri itu orang yang bisa tahu semua gitu, tapi mungkin nggak dalam. Tapi pendalamannya lebih banyak di bagaimana memanage. Karena tinggal pelajarannya apa yang diperkuat. Pelajaran PPIC berarti yang ngatur. Belajar tentang ekonomi teknik, bagaimana menilai investasi atau mesin apa yang harus dibeli supaya lebih efektif, efisien. TQC tentang quality controlnya. TQM sama. Terkait dengan apa lagi, project management, kalau membangun dia bisa juga. Jadi industrial engineer, jadi tergantung penguatan. Kalau orang teknik industri itu kuatnya di kuat ekonomi teknik harusnya ya, kuat ekonomi teknik, kuat PPIC, kuat total quality management atau quality control, dia kuat juga di pembelian itu ya, bisa pembelian berarti analisisnya yang penting. Dia orang industri engineer itu sebenarnya dia orang analytical. Dia mampu membuat sebuah rancangan, desain. Jadi kalau saya butuh misalnya mesinnya harus punya kapasitas ini karena supaya alur produksinya seimbang, balance, tidak ada penumpukan. Berarti ini kecepatannya harus segini. Orang mesin,
tolong ciptakan mesin yang begini, laksanakan. Udah jadi pabrik, jadi mesinnya, dites. Oh, kecepatannya kurang, suruh lagi gitu. Kan orang industri nggak perlu harus tahu bagaimana cara merancang sebuah industri, itu ada bagiannya sendiri. Cuman kita hanya sekedar menganalisa secara keseluruhan sehingga proses produksinya biar tidak menghemat, supaya supaya efisien efektif, perlu ada keseimbangan produksi. Nanti kita bicara itu ada hasil riset teori tentang keseimbangan produksi atau disebut dengan saya namanya teori rubber ball, nanti akan kita laksanakan atau kita pelajari kemudian hari, terutama di tata letak pabrik dan ya tata pabrik. Nanti kalian juga akan ikut tata letak pabrik kan kalau perjalanan ya. Nah, makasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Pak, mau nanya Pak. Enggak. Yang tadi Bapak itu menyinggung pabrik yang menerima pesanan khusus sama pabrik yang pabrik massal tuh Pak, produksi massal itu gimana sih maksudnya Pak? Kurang paham gitu. Oh Pak. gitu. Misalnya apa ya? Pabrik yang massal ini pabrik bikinnya satu aja. Udah gitu aja terus, nggak berubah-ubah tuh. Misalnya pabrik sabun. Ya seumur hidupnya pabriknya menghasilkan sabun gitu. Tapi ada juga yang pabrik yang hanya berdasarkan pesanan. Misalnya ini ya, pabrik rotan yang ada di Cirebon. Jadi itu kan bukan rutin terus. Setiap berdasarkan project itu. Ada customer A minta kursinya modelnya begini, tolong dibikinin. Contohnya, setelah itu baru produksi banyak sesuai dengan dapat kontainer. Setelah selesai project udah selesai. Dia nyari lagi project-project yang untuk membuat kursi yang berdasarkan pesanan pelanggan. Nah, berdasarkan pelanggan itu yang disebut dengan intermittent industry. Tapi kalau repetitif itu setiap bulan ya pasti menghasilkan, tapi produknya tidak berbentuk cairan atau kayak gula gitu, pasir, model pasir kayak gitu. Itu kan namanya continuous process industry. Kayak semen. Selama mungkin ya produksinya pasti bikin semen, nggak akan berubah. Cuman yang membeda nanti campurannya kan gitu. Ya. Bisa ngebedain nggak antara tadi mass production yang terus menerus, tetapi mass production ada dua. Tadi disebut dengan continuous proses produksi, artinya kan berbentuk aliran, bentuk itu kan terus menerus. Bahkan kalau dia berhenti si pabriknya rugi, mesinnya bisa jadi rusak. Jadi kalaupun berhenti itu misalnya setahun sekali baru berhenti, ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang dia terputus-putus atau memproduksinya berdasarkan tadi pesanan. Tapi produksinya terus tergantung pesanannya. Atau kalau produksi massal, ya terus menerus itu produksinya gitu. Kayak bikin sabun, odol, nggak berubah-ubah itu, cuma beda, mungkin bisa beda bentuk si kemasannya doang kan gitu. Ya, mengerti? Ya, Mengerti Pak. Mas? Oke. Ya. Berarti kalau misalnya yang khusus itu nggak ada orderan, berarti si pabrik nggak produksi ya Pak? Iya betul. Nah, itu namanya intermittent tadi. Banyak kan yang kayak gitu kan. Kalau nggak ada pesan ya nggak produksi. Kayak sekarang nih pabrik rotan bikin kursi, bikin apa harus ada pesanan dari luar negeri, dari dalam negeri, kan gitu. Oke, mengerti? Ya Pak. Oke, yang lain ada yang mau menanyakan lagi? Saya Pak. Ya, monggo. Di industri itu kan ada ada macam-macamnya kan Pak. Ada industri berat, industri ringan, sama industri berorientasi pada pasar dan industri berorientasi pada tenaga kerja Pak.
Terus Nah, yang dimaksud berorientasi pada tenaga kerja itu seperti apa, Pak? ya, ini sebenarnya kasus lama. Waktu dulu zaman Sudomo tuh kalau nggak salah tenaga kerja tuh zaman waktu Soeharto tuh ada sebuah investor yang datang ke Indonesia. Saya mau memproduksi tapi saya pakai teknologi robotik. Ditolak sama Sudomo, Menteri Sudomo, karena industri di Indonesia orientasi kepada SDM karena akan menggunakan tenaga kerja SDM yang banyak. Jadi nggak perlu pakai robot. Akhirnya dia pindah ke Malaysia. Malaysia diizinkan buat pabrik elektronik ya, dulu kalau nggak salah elektronik ya. Akhirnya industri elektronik di Malaysia jadi maju. Laptop bikin apa-apa itu di TV, laptop, TV justru di sana lebih murah. Printer di sana lebih murah dibanding kalau kita beli di Indonesia. Kemudian yang kedua efeknya adalah karena ada teknologi itu artinya apa? Ilmu-ilmu teknologi terkait dengan itu lebih maju di sana dibanding di kita. Karena di sana industri udah ada, SDM juga ada, harus ada sekolahnya dan Indonesia nggak mikir ke sana. Di sini buruh semua. Akhirnya kan industri orientasi kepada SDM itu industri yang mengutamakan penggunaan tenaganya adalah tenaga SDM. Ke depan, nah ini sesuai dengan beberapa referensi para visioner di dunia, menyatakan ke depan industri itu semua otomatis. Industri itu akan bekerja sesuai dengan teknologi yang pada zaman yang ke depan itu menggunakan teknologi artificial intelligence. Dia bisa si robot itu atau teknologi nanti sistemnya akan membuat keputusan sendiri tanpa harus kita kendalikan. Ke depan PPIC atau Planning Production Inventory Control itu tidak menggunakan manusia. Sekarang kan masih manusia, masih ada intrik-intrik politik. Misalnya gini, ada distributor sini, saya minta produksi ini, coba di ini untuk saya. Bertumpuk kan, ada pesanan ini. Nah, tinggal kita mempengaruhi si orang PPIC, biasanya pakai orang dalam untuk ini dulu dikerjain, ini dulu. Akhirnya kan kacau, jadi janji yang diterima ini tidak sesuai dengan, karena ada hal-hal politis di dalam pabrik atau industri organisasi yang mengutamakan kliennya masing-masing. Sehingga terjadi kekacauan di dalam proses penjadwalan, sehingga terjadi ketidakpuasan si pelanggan. Nah, ke depan supaya ini tidak terjadi, ini prediksi saya adalah PPIC ke depan itu nggak perlu lagi. Nanti ada satu sistem yang akan mengatur semua supaya PPIC ini bisa berjalan sesuai dengan antrian, sesuai dengan pemesanan. Jadi semakin banyak bersentuhan dengan manusia di dalam pengolahan PPIC akan semakin kacau, sehingga perlu ada pemutusan. Semua serba otomatis ke depan. Pemesanan aplikasi. Contoh misalnya dari sebuah toko, misalnya pesan ini tinggal pesan di saya butuh sekian-sekian, kirim ke alamat ini, klik, bayarnya sendiri pakai e-payment, otomatis informasi nyampe ke pabrik produksi sendiri, produksi udah langsung otomatis menjadwalkan kapan, si toko bisa tahu kapan harus jadi dana diambil. Ini prosesnya ada di mana sekarang, ada di distributor atau di mana, sampai ke toko itu jadi, itu sudah bisa terpantau semua. Bayangkan nggak, ini semua terintegrasi hanya dalam satu hub. Proses industri akan di dalam satu genggaman, yaitu aplikasi di dalam handphone. Itu yang saya, karena doktor saya sekarang di bidang supply chain, jadi terkait dengan hubungan antar perusahaan dengan perusahaan. Oke, next. Ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Apa? Misalkan ya, Pak, dalam suatu pabrik itu produknya itu jarang laku di pasaran, Pak. Terus kita seorang teknik industri untuk melakukan agar itu bisa laku lagi, bagaimana Pak caranya, Pak? Terus misalkan barang-barang yang tidak lakunya itu mau dibagaimanakan, gitu Pak? Okay.
Sebenarnya kita harus amati dulu bahwa proses penjualannya kan ada di proses agent atau di proses apa namanya, pengecer kan. Nah, kalau pengecer ya sebenarnya kalau nggak laku, kalau dia reject pasti dibalikin. Tapi kalau nggak reject sesuai dengan persyaratan masih bisa dijual kan. Nah, kalau tidak laku bagaimana? Tidak mungkin dibalikin karena ini sudah terbelikan oleh sendiri. Nah, komplain-komplain itu kan harus dikumpulkan oleh seorang industrial engineer, akan mengumpulkan semua komplain. Komplain itu kita analisa, dilakukan analisa, kemudian kita buat survei ulang lagi. Jadi tugas kita adalah survei juga untuk ke setiap pelanggan. Kenapa nggak laku? Berarti kan kemarin nggak laku karena ada interpretasi dari seorang perancang produk ini dengan customer, ada yang tidak sesuai. Harusnya kan berdasarkan riset, diolah di ini, kemudian harus kita putuskan, oh bentuknya seperti ini. Setelah bentuknya seperti ini, kita harus verify kembali kepada customer. Kalau bentuknya begini, suka nggak? Oh banyak yang suka, oke kita produksi. Dan baru kita bisa, kalau itu kan bisa secara ilmiah bahwa ini pasti akan laku gitu. Karena kita analisa sekian banyak sampel atau sekian lama banyak responden, misalnya berapa persen yang ini yang dianggap bagus, dianggap oke, diterima secara kualitas, harusnya bisa diterima. Cuman kadang-kadang banyak seorang pengusaha itu tidak melewati proses riset tadi, langsung menurut instingnya dia, bikin kayak gini, ternyata nggak laku karena tidak melakukan riset dulu, ya. Jadi intinya segala keputusan orang industri harus berdasarkan data, berdasarkan pengamatan ilmiah, riset. Oke, ada lagi yang lain? Harusnya tadi mata kuliah tentang itu harus ada di Six Sigma, ada tuh. DMDV. DMIDV. Define, Measure, Analysis, Design, baru Verify. Nantilah kapan-kapan kita bikin lagi webinar atau training online bagaimana Six Sigma gitu. Kita lihat. Oke, next. Ada lagi yang nanya? Halo? Ada yang nanya lagi nggak? Cukup kayaknya, Pak. Cukup ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan, absensi dilakukan. Ada yang belum absensi itu nggak? Belum. Sudah semua? Absennya di form ini saya kirim di kolom chat ya. Kalau sudah mengisi, ya mungkin kita akan kembali lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama. Mudah-mudahan. Nah, ini akan direkam. Setelah direkam, saya akan kirim hasil rekamannya di grup kita ya. Oh ya, ada yang minta izin ke saya. Sebenarnya dia konsentrasinya di KE atau konversi energi. Minta izin supaya masuk ke grup atau untuk ikutin juga kuliah-kuliah saya. Untuk Halo, Pak. Saya pikir Iya, saya, Pak. Siapa namanya? Adit, Pak. Adit Setiawan, Pak. Oke, silakan. Saya sih nggak ada masalah mencari ilmu di mana saja yang tercatat di kampus KE, tetapi belajar juga di industri ya mangga gitu. Karena memang ini, tapi mungkin nggak dapat ujian kali ya, nggak bisa ikut ujian. Karena ujiannya KE sama ujian teknik industri terpisah, berbeda. Pak, turun. Oke. Kalau gitu nanti tolong admin di grup masukkan Adit masuk ke dalam itu ya grup supaya nanti dia bisa ikuti. Kalau perlu ada ikut latihan juga nggak apa-apa kan. Cuma nanti pada saat penilaian dia nggak masuk. Ya, oke. Siapa yang mau nanya lagi?
Ini Pak mau nanya Pak. Ya, mangga. Ini absen pertemuan keberapa Pak? Pertama, baru kali sekarang. Pak mau nanya Pak. Mangga. Apa? Berarti untuk tugasnya nanti terakhir kapan Pak? Minggu depan, karena setiap minggu kemungkinan ada tugas. Untuk emailnya nanti boleh dikirim di grup Pak. Ya, nanti dikirim di grup. Ya. Oke. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.